Bayangan Laras Tiranjala memanjang di dinding istana. Api obor bergoyang liar, seakan menolak kehadirannya. Putri Ara Diandra Sukma melangkah maju setengah tapak. Wajahnya tetap tenang, napasnya teratur. Putri Ara berkata, "Laras Tiranjala, pembunuh istana dari barat, kau salah memilih malam." Laras Tiranjala tersenyum tipis. "Aku tidak datang untuk menang cepat. Aku datang untuk memastikan Sindhuwangi takut. Ketakutan adalah senjata yang paling lama membunuh." Pisau Laras Tiranjala berputar, bergerak seperti bayangan hidup. Putri Ara menangkis tanpa senjata, setiap gerakannya presisi, seolah telah membaca niat lawan sebelum terjadi. Benturan tangan dan baja terdengar pendek, cepat, mematikan. Di luar istana, suara trompet perang membelah malam. Saat satu medan bertarung, medan lain sudah berdarah. Di desa timur, Bayu Rakta tertawa melihat kobaran api. Namun tawanya terhenti ketika pasukan rakyat Sindhuwangi membentuk barisan. Wirajatmika berdiri paling depan, kapaknya berlumur darah. Wirajatmika berteriak, "Kami bukan prajurit, tapi kami punya rumah." Serbuan terjadi. Rakyat melawan pasukan elit Bayu Rakta. Banyak yang jatuh, namun barisan tidak pecah. Perang yang paling ditakuti adalah perang yang tak bisa dipatahkan semangatnya. Bayu Rakta mengangkat tombak hitamnya. Bayu Rakta berkata, "Kalian akan mati tanpa dikenang." Sebuah panah menancap di bahunya. Dari balik asap muncul Larasati. Tangan gemetar, namun mata teguh. Larasati berkata pelan, "Kami akan mengingat satu sama lain." Di jembatan runtuh, Raka Pradana Anggoro terhempas ke tanah. Varuna Korsa berdiri di atas reruntuhan, auranya menekan udara. Varuna Korsa berkata, "Kau kuat." Tapi kegelapan lebih sabar. Raka bangkit perlahan. Darah mengalir di dahinya. Raka menjawab, "Dan cahaya." Lebih keras kepala, ia menghentakkan kaki. Cahaya tipis menyelimuti tubuhnya, membuat air sungai di bawah bergetar. Saat harapan terdesak, ia tidak berteriak, ia menyalan, kembali ke istana. Putri Ara dan Laras Tiranjala berdiri berhadapan. Jarak tinggal satu napas. Laras Tiranjala berbisik, "Kau tidak bisa melindungi semua." Putri Ara menjawab tenang, "Tapi aku bisa memilih untuk tidak lari." Ledakan energi mendorong keduanya terpental. Pilar istana retak. Di kejauhan, Maharaksa Drigantara memejamkan mata, merasakan getaran itu. Maharaksa Drigantara bergumam, "Teruslah bertahan. Semakin lama kalian hidup, semakin mahal harga kehancuran kalian." Malam belum berakhir, darah belum berhenti mengalir, dan Sindhuwangi belum menyeram. Jika ingin lanjut, Kating, lanjut part 164. Aku akan teruskan dengan eskalasi perang, korban nyata, dan intrik yang makin dalam, tetap tanpa judul dan konsisten. Kabut tipis turun bersama hujan gerimis. Darah bercampur air mengalir di sela batu istana Sindhuwangi. Putri Ara Diandra Sukma berdiri di tengah aula yang porak-poranda. Nafasnya berat, namun matanya tetap jernih. Di hadapannya, Laras Tiranjala berlutut, satu tangan menahan dada. Bayangannya masih bergerak liar seolah belum mau menyerah. Laras Tiranjala tertawa pelan, "Kau memang berbeda. Bukan hanya kuat, tapi tidak goyah." Putri Ara menjawab tenang, "Kekuatan tanpa tujuan hanya akan memakan pemiliknya." Laras Tiranjala memejamkan mata, tubuhnya perlahan menghilang, berubah menjadi asap hitam yang terseret angin malam. Tidak semua musuh mati di medan perang. Sebagian kembali, membawa dendam yang lebih dalam. Di halaman luar, Raja Bambang Santoso akhirnya melangkah turun. Tanah bergetar setiap kakinya menyentuh bumi. Para prajurit bahkan musuh tanpa sadar mundur setapak. Raja Bambang Santoso berkata lantang, "Cukup. Sindhuwangi tidak dibangun untuk ditakuti, tapi untuk berdiri." Dari balik hutan barat, sosok berjubah hitam muncul. Prabu Kalaniskala akhirnya menampakkan diri, diapit dua pendekar bayangan, Mahesa Ireng dan Gagak Samparan. Prabu Kalaniskala tersenyum dingin. Raja terkuat akhirnya turun tangan. Ini kehormatan. Sebelum dunia runtuh, langit menggelap, awan berputar membentuk pusaran. Jika Raja turun ke medan, sejarah sedang ditulis dengan darah. Raka Pradana Anggoro tiba tertatih, disokong Wirajatmika. Dari arah timur, pasukan rakyat datang membawa obor dan senjata seadanya. Mereka berhenti saat melihat Raja Bambang berdiri di depan. Seorang petani tua berteriak, "Kami tidak takut mati selama Sindhuwangi hidup." Sorak menggema, menembus hujan. Prabu Kalaniskala mengangkat tangan, "Lihatlah, inilah alasan
mengapa kerajaan harus dihancurkan? Mahesa Ireng melangkah maju, aura hitamnya menyebar seperti racun. Putri Ara maju setengah langkah. Ayah Raja Bambang Santoso mengangkat tangan, menghentikannya. Belum waktumu akan tiba. Tapi bukan sekarang. Raja sejati tahu kapan melindungi dan kapan membiarkan anaknya tumbuh. Mahesa Ireng dan Raja Bambang saling menatap. Udara menekan dada semua yang hadir. Mahesa Ireng berkata, "Aku pembunuh raja." Raja Bambang Santoso menjawab datar, "Dan aku." "Alasan kenapa kau masih hidup?" Benturan pertama terjadi, tanah terbelah. Pohon tumbang, pasukan di kedua sisi terpental hanya oleh gelombang energi. Perang ini belum mencapai puncaknya. Tapi dunia sudah mulai memilih sisi. Jika siap, Keting, lanjut 165 bagian berikut akan membawa pertarungan Raja vs Pendekar Bayangan dengan konsekuensi besar bagi seluruh Sinduangi.